Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Jadi jangan lupa kita harus selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Makanya sebelum kita lanjut di pelajaran kita harus berdoa dulu ya, agar semua materi dan pelajaran hari ini kalian bisa paham dan mencernanya dengan baik. Oke? Nah, sekarang ketua kelasnya tolong disiapkan dan dilanjutkan berdoa dulu. Bersedia. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, lanjut berdoa ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Menurut bacaan yang masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ketua kelasnya ya, sudah memimpin kita berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang saya ingin cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelasnya? Madani, Pak. Siapa? Nureski Ramadhani, Pak. Nureski Ramadhani. Pak. Kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit? Ya. Ada pemberitahuannya? Ada, Pak. Oke, kalau ada nanti kita kasih isinya. Tetapi untuk teman-temannya ya, tolong juga untuk didoakan supaya cepat sembuh ya dari penyakitnya, pulih kembali dan bisa belajar dengan kita lagi minggu depan. Bagaimana? Ya? Oke ya. Nah, perlu juga saya sampaikan kepada kalian semua bahwa harus juga selalu memperhatikan kedisiplinan ya. Disiplin waktu ya, disiplin berpakaian dan juga disiplin dalam mengikuti pelajaran ya, karena bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, semua pelajaran ada penilaian sikapnya ya, ada penilaian sikap, ada penilaian religius, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, disiplin itu masuk di penilaian sikap. Nah, seperti itu. Jadi semua siswa harus ingat dan selalu memperhatikan kedisiplinannya ya, bukan hanya waktu, pakaian dan juga proses belajar, tapi semua ya, semua aspek harus disiplin. Oke, bagaimana? Siap? Oke. Nah, sekarang sebelum lanjut materi, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional sebagai wujud nasionalisme kita ya. Oke, siap ya? Nah, saya putarkan dulu. Silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, sekarang perhatikan. Jadi, kalian lihat slide di atas, ya. Ini ada gambar di atas yang nanti kaitannya dengan materi kita hari ini, ya. Tapi sebelum saya ulas ini, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, ya. Bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Pak. Ya, Nabila dulu. Berdiam, Pak. Ya, silakan berdiri. Kaidah pembahasan teks ceramah yang terdiri dari pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Contoh menggunakan kata orang pertama itu aku, saya, kami, dan menggunakan kata orang kedua jamak itu kalian, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan sebagainya. Yang kedua menggunakan kata kerja teristilahan. Dalam bidang perawat itu seperti anatomi, tensi dan sebagainya. Kalau dalam bidang farmasi itu resep dan sebagainya. Yang ketiga itu konjungsi sebab akibat. Contoh konjungsi itu oleh karena itu, dengan demikian dan sebagainya. Yang keempat itu menggunakan kata kerja mental dan kelima itu menggunakan kata kerja persuasi. Oke. Iya, beri tepuk tangan dulu temannya, ya. Wah. Hebat betul, luar biasa karena masih lengkap dijelaskan, masih komplit penjelasannya. Luar biasa, hebat sekali. Siapa namanya? Nabila. Ya, Nabila memang hebat. Siapa lagi yang masih ingat? Siapa? Iya, oke, silakan. Siapa namanya? Surya, ya? Ya. Silakan. Untuk materi sebelum pertemuan ini kita itu mempelajari tentang ceramah, di mana ceramah itu adalah menyampaikan pesan, informasi dan pengetahuan yang disampaikan kepada banyak orang dan disampaikan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya. Oke. Nah, ceramah itu terdapat 3 struktur. Nah. Yang pertama adalah Pendahuluan. kedua isi, dan yang terakhir ada penutup. Oke, itu saja. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan. Tidak mau dikalah laki-lakinya. Memang harus seperti itu. Harus berkompetisi. Perempuan, laki-laki, dan semuanya juga. Tidak ada batasan. Perempuan, laki-laki. Pokoknya semua siswa harus betul-betul berkompetisi menunjukkan kemampuannya. Bahwasanya saya yang paling hebat. Saya harus mencapai peringkat 1. Ya, tetapi kompetisinya harus sportif. Nah, kita masuk di pelajaran hari ini, yakni adalah cerpen. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke. Sebelum saya jelaskan materi cerpen, ini yang paling utama yang harus kalian perhatikan. Karena ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Ya, jadi tujuannya setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan metode based learning, problem based learning, siswa kalian dapat menganalisis unsur intrinsik teks cerita pendek dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, menganalisis unsur ekstrinsik teks cerita pendek dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga adalah menyimpulkan isi teks cerita pendek dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Nah, tujuannya itu, ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya untuk pembelajaran hari ini? Karena ada tujuan, pasti ada manfaatnya. Ya, karena tujuannya dapat menganalisis, berarti manfaatnya kalian dapat mengetahuinya. Bagaimana caranya menganalisis unsur intrinsik, bagaimana kalian bisa mengetahui unsur ekstrinsik, dan bagaimana kalian bisa mengetahui dan dapat menyimpulkan. Nah, dan manfaat terakhir adalah kalian bisa menginternalisasi, mengambil nilai-nilai moral yang ada dalam teks cerita cerpen yang nanti kalian akan analisis. Nah, itu manfaatnya. Oke, masih semangat?
Oke, kita lanjut ya. Nah, masih semangat? Masih semangat? Kalau begitu saya ingin lihat apakah kalian masih tetap semangat belajar hari ini atau tidak, ya. Jadi saya mau lihat dulu. Bagaimana ketua kelasnya? Masih semangat? Masih, Pak. Oke, silakan dipimpin dulu temannya. Perhatian. Siap. Siapa kita? Siswa SMK Prima Mandiri Sejahtera Makassar. Siapa kita? Siswa SMK Prima Mandiri Sejahtera Makassar. Tetap semangat. Satu kali lagi. Tetap semangat. Sekali lagi. Tetap semangat. Luar biasa. Mantap. Jadi karena kita masih tetap semangat hari ini, masih tetap semangat untuk belajar. Nah, kita lanjut materinya. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan putarkan sebuah video, ya. Nanti kalian akan simak dengan baik. Lalu setelah itu saya akan bertanya kepada kalian untuk mengaitkan materi kita hari ini dengan video yang akan disimak. Oke? Ya, silakan simak ya, baik-baik. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syamsir. Hari ini adalah hari bahagia. Hari ini adalah hari besarku. Hari ini adalah hari pentingku. Itu anak kecil yang dorong berubah. Itu saya. Ini bapak yang tarik gerobak. Dia nih bapakku. Setiap hari pulang sekolah, saya selalu temani bapakku pergi membuang sampah. Kalau hari libur, saya temani bapakku dari pagi. Sebenarnya bapakku larang tak pergi membuang sampah, tapi aku suka kunci. Karena selain saya bantu bapakku cari sampah, saya juga cari barang bekas seperti tas, sendal, sama mainan bekas buat saya sendiri. Bisa makan kerja di tempat yang enak, 50.000 gajinya. Masih anak kecil kok, tidak usah mau kerja. Mama tahu, bapak kasih ke dia. Ini tidak mau mendengar. Kalau kita Jadi bapak. itu gajinya bapak tadi. Saya kira kau mau kasih hadiah ulang tahun mama. Tak ada kata dapat menjelaskan sebesar apa rasa cintamu, ayah. Meskipun tak engkau katakan, aku anakmu dapat merasakan. Kita, kenapa Kimi ada di sini? Kenapa kau juga ada di sini? Ali, Anto, Rahmat, pulang kok. Ini pekerjaan Kita beratnya. juga mau kerja, Pak. Tapi ini bukan untuk anak-anak. Pulang mau kok. Ini pekerjaan berat. Kita mau kerja. Saya tanya semua bapakmu sebentar. Hah? Pulang, ayo pulang semua. Ayo pulang. Jangan. Tidak boleh, Pak. Pulang. Ayo pulang semua. Pulang, main-main sana. Pulang. Ayo pulang semua main-main. Tatapan matamu telah menjelaskan kesedihan yang tak terucapkan, ayah. Semua tertutup rasa cinta. Aku anakmu dapat merasakan. Ma, kenapa Bapak pulang-pulang? Kalian anak
jadi anak-anak. Main-main mau sama seperti teman-teman yang lain. Tidak usah mau kerja, nah. Kan kalau saya kerja bisa kebantu cari uang. Samsir, urusan cari uang itu urusannya bapak, nah. Kau sekolah saja supaya kehidupanmu tidak sama seperti sekarang ini. Bapak mau kau jadi insinyur. Iya nak ya? Ingat itu nak? Ya? Hari ini memang hari terbesarku, tapi hari ini juga hari tersedihku. Hari ini memang hari bahagiaku. Hari ini memang hari pentingku. Hari ini saya sudah menjadi insinyur. Kalau ada orang yang saya ingin sekali dia lihat tadi wisuda hari ini, itu Mi bapakku. Karena perjuangannya Mi, sampai saya bisa naik di tangga ini. Karena pengorbanannya Mi, sampai saya bisa berdiri di sini. Saya bisa bayangkan betapa bahagianya dia seandainya dia ada di sini. Saya mau dia lihat ini. Karena untuk dia nih, saya kerjakan semua ini. Karena kerja kerasnya nih, saya bisa melangkah di sini. Meskipun tak engkau katakan, aku anakmu dapat merasakan. Tak pernah sekalipun kau mengeluh berat beban di hidupmu. Tapi untukku kau Assalamualaikum Pak. Bismillah Pak. Sarjana Pak. Insinyur betul Pak. Tapi kalau ada insinyur sebenarnya kita Pak. Semua tertutup rasa cinta. Aku anakmu dapat merasakan. Tak pernah sekalipun kau mengeluh berat beban di hidupmu. Tapi untukku kau paksakan sayang. Maafkan anakmu ayah. Oke. Ya. Beri semangat untuk kita semua. Semangat. Semangat. Ya.
Ya, bagaimana? Kita sudah lihat video tadi, ya. Sebelum kita lanjut, kita perbaiki perasaan kita dulu masing-masing, ya. Karena ya ini salah satu contoh rangkaian sebuah cerita yang menggiring kita, ya, menggiring kita ke suasana yang lebih larut, ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalamnya ada sesuatu yang harus kita petik, ya. Apa itu? Ya, tergantung dari kalian. Sisi mana kalian lihat? Manfaat apa yang kalian bisa ambil dari video tadi, ya. Jadi bukan hanya pemutaran video semata, tetapi di dalamnya ada nilai, ya. Ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada kalian. Semoga kalian bisa menyerap dan menginternalisasi semua nilai-nilai itu agar sang pembuat video ini tidak sia-sia dalam membuat karyanya. Karena setiap karya yang dibuat pasti ada pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya atau pembacanya. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana semangat hari ini? Masih tetap semangat? Sekali lagi, masih tetap semangat? Masih loyo. Ketua kelasnya dipimpin dulu. Perhatian. Siap. Siapa kita? Siswa SMA 5 Mandiri Sejahtera Makassar. Siapa kita? Siswa SMA 5 Mandiri Sejahtera Makassar. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Baik. Kita lanjut. Nah, terkait video yang tadi, saya ingin bertanya kepada kalian tentang videonya. Siapa yang ingin menjawab? Kira-kira dari video tadi, apa tema dan isi video yang telah kalian simak? Siapa yang mau? Ya, siapa namanya? Dwi? Ya, oke, silakan. Berdiri. Ya, apa temanya? Temanya pendidikan, Pak. Menceritakan seorang anak yang mengejar cita-citanya untuk mempersembahkan kepada kedua orang tuanya. Bagus. Jadi temanya memang tadi adalah pendidikan, ya. Pendidikan. Bagaimana seorang anak meraih cita-citanya karena ada pesan orang tuanya. Jadi sarjana kona. Ya, jadi sarjana. Itu yang tersimpan di memori sang anak. Jadi sarjana. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Unsur apa saja yang kalian bisa temukan dalam video? Siapa yang ingin jawab? Iya, silakan. Siapa namanya? Alam. Silakan. Alam. Apa? Unsur apa saja yang ada yang kalian temukan? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di unsur intrinsik terdapat tema, tokoh dan penokok, alur dan latar. Oke, jadi memang tadi ya ada unsur intrinsiknya dan juga ada unsur ekstrinsiknya. Salah satu unsur intrinsik apa tadi? Tema. Tokoh dan penokohan. Ada juga latarnya. Iya. Oke, masih bagus. Hebat ya, hebat. Luar biasa. Pertanyaan terakhir. Apa yang dapat kalian petik dari video tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Iya, ketua kelasnya, silakan berdiri. Yang dapat dari video tersebut itu untuk mendapat motivasi untuk semangat belajar dan menggapai cita-cita untuk membahagiakan orang tua. Mantap, luar biasa. Jadi begitu memang sebagai seorang anak, sebagai siswa kita harus berjuang keras karena ada harga yang harus kita bayar lunas, ya, tidak gampang, ya. Jadi kita harus berjuang keras untuk meraih cita-cita kita, untuk dipersembahkan kepada orang tua kita, ya, karena dialah yang mengasuh kita dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai
meninggalnya pun orang tua akan selalu memperhatikan kita. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang ya saya ingin bagi kelompok ya. Sebelum saya jelaskan materinya secara rinci, saya ingin bagi kelompok dulu ya. Tapi kelompoknya seperti kelompok yang minggu lalu saja ya, minggu lalu. Tetap 4 kelompok ya dengan kelompoknya masing-masing. Lalu nanti saya akan bagikan LKPD ya, tugasnya untuk kalian nanti kerjakan bersama-sama. Ya, silakan bagi kelompok. Di sini kelompok 1 ya, di sini kelompok 1, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini ya. Ya, sekarang materi kita adalah cerpen. Nah, terkait video yang tadi kita sudah simak, ada kaitannya dengan cerpen. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian cerpen? Ya, silakan. Amel ya. Silakan Amel. Cerpen adalah rangkaian cerita seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke, rangkaian cerita yang dituang seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Bagus. Siapa lagi yang ingin memberikan pengertian cerpen? Hanya itu saja? Iya, jadi cerpen adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata, memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu waktu. Nah, ini pengertian pengertian cerpen menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ciri-ciri cerpen. Siapa yang iya, Debbie, silakan Debbie. Bentuk tulisan singkat padat daripada novel dan tulisan kurang dari 10.000 kata. Ya, betul ya. Jadi bentuk tulisannya singkat dan padat ya. Cerpen itu singkat dan padat. Dan apa lagi? Tulisannya kurang dari 10.000 kata. Betul ya? Sudah tahu. Berarti ini masih mengingat pelajaran waktu masih SMP-nya. Luar biasa ya. Siapa lagi yang ingin? Iya, Adel. Apa pengertiannya? Apa ciri-ciri dari cerpen? Ide ceritanya diambil dari kehidupan sehari-hari dan penggambaran tokohnya sederhana. Bagus. Ide ciri ya, betul ya. Ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari dan penggambaran tokohnya betul sekali ya. Betul ya. Luar biasa memang ini. Beri semangat dulu kepada kalian semua. Masih ada lagi ciri-cirinya. Lanjut. Ciri-cirinya itu habis dibaca sekali duduk. Nah, terakhir ciri-ciri cerpen menggunakan alur tunggal. Karena singkat di ceritanya, jadi hanya satu alurnya, tidak berbelit-belit, tidak sama dengan novel. Novel kadang alur maju baru ada juga flashbacknya, alur campuran biasa dia pakai kalau novel. Nah, seperti itu. Lanjut, sedikit lagi materinya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, saya mau dengar lagi satu kali. Tetap semangat. Semangat. Iya. Sekarang struktur teks cerita pendek. Siapa yang tahu strukturnya? Ya, oke, silakan Alia. Yang pertama itu orientasi. Orientasi adalah pendahuluan, pengenalan para tokoh, dimulainya adegan dan mulainya cerita. Bagus. Sudah lengkap dengan penjelasannya. Orientasi itu adalah pengenalan situasi cerita. Jadi awalnya orientasi itu awal pengenalan sebuah peristiwa. Mulainya muncul tokoh-tokoh, mulai diperkenalkan tokohnya ya. Terus apalagi struktur yang kedua, dari bawah naik ke konflik, lalu terakhir naik paling puncak evaluasi. Di sini titik penyelesaian masalah dari konflik yang dialami oleh tokoh. Seperti itu. Nah, setelah evaluasi ada namanya resolusi. Resolusi itu solusi yang dimunculkan penulis untuk menyelesaikan masalahnya, konflik yang dialami tokoh. Nah, terakhir tentu
diakhiri dengan koda atau penyelesaian. Biasa juga dikatakan simpulan, ya. Simpulan. Kita lanjut sedikit lagi. Ini intinya unsur-unsur cerpen. Siapa yang ingin menyebutkan dulu unsur-unsur apa saja di dalam cerpen itu, ya? Siapa yang ingin? Ya, jadi unsur-unsur intrinsiknya, ya. Unsur-unsur cerpen ada di dalamnya unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Nah, apa saja unsur intrinsiknya? Apa? Tema. Apa lagi? Tokoh dan penokohan, ya. Alur, sudut pandang. Apa lagi? Latar. Apa? Latar. Sudut pandang. Alur. Latar, Pak. Sudut pandang. Jadi tema itu apa? Tema. Ya, gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerita, ya. Itu tema. Jadi apa gagasannya? Gagasan utamanya, ya. Terus tokoh dan penokohan apa? Tokohnya itu siapa yang berperan di dalam, dan penokohannya bagaimana karakternya dari tokoh itu bisa digambarkan melalui fisik, tingkah laku atau penggambaran dialog, ya. Bisa dilihat tokohnya dan penokohannya. Nah, setelah itu ada namanya sudut pandang. Sudut pandang itu adalah apa? Bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam novel. Apakah dia berperan sebagai tokoh utama, ya, ataukah hanya orang ketiga? Seperti dia. Kalau tokoh utama dia menggunakan kata aku. Kalau orang ketiga biasa dia menggunakan mereka, dan ya itu kata gantinya. Kalau sudut pandang. Nah, lanjut. Ada namanya alur. Ya. Ayo semangat. Besar suaranya. Apa? Alur. Ya. Alur itu apa? Sebuah cerita. Iya, rangkaian cerita yang membentuk jalannya cerita di dalam cerpen. Nah, setelah alur apa lagi? Apa? Latar. Iya. Latar itu apa? Latar belakang. Apa? Latar tempat. Ini waktu apa? Iya, jadi latar itu terbagi 3. Latar tempat, waktu, dan suasana. Tetapi apa itu latar, ya? Penggambaran di mana terjadinya suatu peristiwa. Nah, seperti itu. Apakah itu latarnya tempat, berarti di mana? Kalau suasana, berarti bagaimana kondisi jiwanya. Kalau waktu, ya berkenaan dengan kapan terjadinya. Nah, oke, lanjut. Terakhir apa? Amanat. Apa itu amanat? Apa? Besar-besar suaranya? Kenapa? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Iya, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagus sekali. Iya. Terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu biasa pengarang menggunakan majas. Ada namanya majas. Majas personifikasi, majas litotes, dan sebagai hiperbola, ya. Nah, sekarang unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerpen dari luar. Apa saja? Latar belakang pengarangnya. Terus apa lagi? Masyarakatnya. Terus apa lagi? Iya, nilai-nilai, betul. Mantap ketua kelasnya. Nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Selesai materi kita hari ini. Nah, sekarang lanjut kita main games dulu, ya. Sebelum kita game, saya mau lihat dulu semangatnya. Apa kalian masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang, jadi kuisnya, aturannya, setiap kelompok mendapatkan 3 pertanyaan. Pertanyaan itu harus dijawab. Kalau tidak dijawab, berarti dilempar di kelompok lain. Ya,
Tapi semoga saja kalian bisa jawab. 3 pertanyaan terakhir adalah pertanyaan rebutan. Ya, pertanyaan rebutan. Oke, dimulai dari kelompok pertama dulu. Kelompok pertama, silahkan pilih nomornya. Nomor berapa? Nomor 2. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita apa? Sudut pandang. Ayo silakan tulis. Oke, bagus. Bagus, benar ya. Kelompok 2. Nomor berapa? Kelompok 2. Nomor 7. Dengarkan pertanyaannya. Memengaruhi latar dan karakter tokoh. Apa? Besar-besar jawabannya? Konflikasi. Coba kita lihat. Oke, betul. Tepuk tangan. Pintar-pintar semua. Kelompok 3. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Berkaitan dengan manusia, dengan sesamanya, dan juga lingkungannya merupakan nilai Iya, betul juga. Tepuk tangan. Kelompok 1 lagi. 9. Pertanyaannya, merupakan nilai yang menjadi standar baik dan buruk. Moral. Mana? Moral, ya. Betul sekali. Tepuk tangan. Kelompok 2. 4. Iya, 4. Masih bersaing nilai. Berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Apa jawabannya? Latar. Betul sekali. Iya, semangat. Tidak ada yang mau kalah. Kelompok 3 lagi. 11. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Mana nomor 11-nya? Amanat. Betul sekali. Masih semangat ternyata. Ini kalau buat. Berapa? 13. Jalan cerita dari kisah yang termuat dalam teks cerita disebut mana alur? Kita buktikan. Lur. Betul sekali. Sekarang pertanyaan rebutan. Nomor saya yang pilih. Nomor 6. Dengarkan baik-baik ya. Soalnya dengarkan baik-baik. Biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra, termasuk latar apa? Siapa duluan? Eka. Ya, Rian. Ekstrinsik. Salah ya. Salah. Siapa? Saya ulang ya. Biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra, termasuk latar belakang. Ada tadi kan 3, termasuk latar belakang seorang pengarang. Betul. Pengarang. Iya, latar belakangnya pengarang, ada biografi. Mana? Ini. Ini. Hapus dulu ya, hapus dulu. Disuruh ini. Ya tahu. Lihat dulu, apa benar atau salah ya? Berarti betul. Dapat poin 1 kelompok 4. Pertanyaan kedua rebutan. Berisi pengenalan peristiwa atau tokoh. Siapa yang jawab?
Duluan ini, duluan. Orientasi. Apa? Orientasi. Oh, Yen. Betul sekali. Beri aplaus. Terakhir. Nomor 10. Dengarkan baik-baik. Menceritakan solusi. Eka. Kita lihat dulu. Jadi, ya tidak ada hukuman. Jadi yang ada adalah poin plus ya, karena kita masih tetap semangat belajarnya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 LKPD-nya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Jadi semua sudah dapat LKPD ya. LKPD silahkan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Sekarang bisa dikerjakan, saya berikan waktu 30 menit untuk kalian kerjakan. Setelah itu presentasi tiap kelompok. Oke? Silahkan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan ya. Ini berembuk sama temannya, jangan begitu ya. Gabung ke sini. Ya, buat lingkaran. Buat lingkaran. Ada yang tidak dimengerti? Ya. Ya, jadi ini nanti tulis nama kelompoknya ya. Lalu isikan ini sesuai dengan LKPD-nya, orientasinya. Jadi dibaca dulu cerpennya, lalu temukan strukturnya, lalu intrinsik dan ekstrinsiknya. Seperti itu ya? Paham? Paham. Oke. Bagaimana kelompok 2? Bisa ada yang ditanyakan? Bisa, Pak. Ya, jadi nanti tulis nama kelompoknya ya, lalu baca cerpen. Ini, lalu tentukan strukturnya dan unsur-unsurnya ini. Oke? Nah, bagaimana? Kelompok 3 ini sekarang? Nah, ini tahu kelompok 3. Sudah gercep. Gerak cepat. Bagaimana kelompok 4? Jadi jangan lupa ya, ditulis namanya ya. Tulis namanya. Lalu baca juga ini, baca cerpennya untuk bisa menjawab. Oke? Bagaimana? Ya, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ya, kenapa? Pak, bagaimana cara menentukan unsur ekstrinsiknya? Oh, unsur ekstrinsik. Ya, ekstrinsik. Jadi kalian ya, jadi baca dulu baik-baik semua ini cerpennya, lalu cari di dalamnya di mana pahami dulu di lingkungan apa, sosial, pengarang, bagaimana kondisinya. Di dalam pengarang kan ada gambaran di dalam itu, gambaran sosialnya, masyarakatnya ya, seperti itu. Paham? Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Belum. Kelompok 4? Belum, Pak. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah selesai. Ya, saya berikan waktu lagi sedikit ya. 5 menit. Bagaimana kelompok 4? 5 menit. Ya, Pak, siap. Kelompok 1 5 menit ya. Sekarang saatnya presentasi. Jadi, yang mulai presentasi adalah kelompok 2. Oke, silakan Agnes. Pagi ini siang. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil organisasi kelompok kami. Unsur cerpen terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur ekstrinsik, yaitu tema. Tema cerpen 3 butir rumah per kepala adalah pemberitaan seorang warga kepada kampung halamannya karena menceritakan seorang perantau yang selalu membangunkan rumah kepada warga kampung. Bukti kutipannya ada pada paragraf cerpen keempat. Tepuk tangan. Sekarang
Ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Oke, tidak ada ya. Langsung kelompok 3. Silakan. Siapa yang ingin bacakan kelompok 3? Ya, silakan berdiri. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok 3? Siapa? Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bertanya. Beberapa yang dapat membuktikan tokoh dalam cerita. Ya, paragraf. Beberapa yang dapat membuktikan tokoh dalam cerita. Paragraf keberapa? 4 sampai paragraf 9. Ya, oke. Bagaimana? Kelompok 2? Iya, oke. Sekarang presentasinya kelompok 1. Ya, silakan. Berdiri ya, kasih keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Ya, silakan. Dibacakan oleh Amelia. Struktur teks cerita pendek. 1. Orientasi paragraf pertama sampai paragraf ketiga dalam cerpen. 2. Komplikasi rangkaian peristiwa. Paragraf keempat sampai paragraf ke-8. 3. Evaluasi penyelesaian masalah. Paragraf 9 sampai ke 11. 4. Resolusi. Pada paragraf ke-12 sampai ke-16. 5. Koda penyelesaian atau kesimpulan. Baik, dilanjutkan dengan berharap. Ya, dilanjutkan temannya lagi yang 1. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema cerpen tidak butuh rumah. Kepala adalah kesejahteraan sosial yang dibutuhkan tidak pemberian rumah kepada masyarakat sekitar. Bukti kami ada pada paragraf, yaitu di setiap bulan suci Ramadan biasanya payung tiba-tiba muncul. Ia mendatangi setiap rumah dengan sepeda pulangnya. Setiap oleh orang lain meskipun tidak tiada. Dan kepada kita harus selalu diingat oleh orang meskipun kita tidak tiada. Oke, apa lagi? Unsur ekstrinsiknya, ya. Ya, oke. Ini ganti-gantian kelompoknya. Jadi ada unsur struktur, intrinsik, dan ekstrinsik. Silakan, Arsi. Unsur ekstrinsik latar belakang religius, menjalankan ibadah puasa. Oke, selesai ya. Beri tepuk tangan dulu ke temannya. Kelompok 1 luar biasa karena secara komplit dia jelaskan mulai dari strukturnya, mulai dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Dia jelaskan secara detail. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks cerita pendek 5 koda. Unsur intrinsik cerpen 1. Tema cerpen 3 butir kurma per kepala adalah bukti kutipannya ada pada paragraf 4 cerpen tersebut. 2. Tokoh dan pendidik. Anak-anak Pakayo, karakter tokoh digambarkan sebagai anak yang religius. 3. Latar. Tempat di kampung, kutipan pada paragraf 12 dan 14. Waktu sore hari. Suasana gembira, kutipannya ada pada paragraf 9 yang menggambarkan kegembiraan warga kampung saat merantau datang ke kampung halaman membagikan oleh-oleh. Jadi kutipannya ada pada paragraf 15. Nomor 4, alur maju karena kisahnya berlanjut dari peristiwa ke satu peristiwa berikutnya. 5. Sudut pandang pada orang pertama dengan menggunakan kata kami. 6. Amanatnya adalah kebaikan kita akan selalu diingat oleh orang meski kita telah tiada.
Oke, siapa lagi? Ya, gantian. Unsur ekstrinsi. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu kondisi sosial, yakni di saat di bulan Ramadan orang yang merantau pulang ke daerahnya masing-masing. 2. Kondisi ekonomi dalam cerpen. 3. Nilai kehidupan pada cerpen dibagi menjadi 3, yaitu nilai sosial. Contohnya saat menerima pemberian, masyarakat mengucapkan terima kasih. 2. Nilai budaya. Kebiasaan orang yang merantau akan pulang saat bulan Ramadan menjelang hari raya. 3. Nilai religi. Contohnya menjalankan ibadah puasa. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali. Selesai ya. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan kerjaannya, jadi silakan dikumpulkan LKPD-nya kepada saya. Oke, jadi semua pekerjaannya telah saya kumpul. Nanti saya akan nilai sesuai dengan hasil kerja kalian ya. Setelah saya nilai, nanti saya akan bagikan kembali. Apakah sebentar habis pelajaran ini saya bagikan nilainya, ataukah minggu depan saya akan bagikan berapa hasil kalian ya. Sekarang terakhir adalah kegiatan penutup kita. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian ya, apa saja hambatan atau kesulitan kalian dalam belajar materi cerpen kali ini? Saya, Pak. Ya, Rian, silakan. Kesulitan dalam menentukan unsur ekstrinsik. Ya, kesulitan dalam menentukan unsur ekstrinsiknya. Oke, nanti kalau masih tetap tidak dimengerti, datang ke meja saya untuk saya jelaskan bagaimana cara menentukan unsur ekstrinsiknya. Oke, paham ya? Ada lagi bertanya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Terakhir, siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa? Saya, Pak. Oke, siapa lagi namanya? Imeldin. Teks cerita pendek adalah tulisan berbentuk cerita hasil imajinasi penulis yang berfokus pada kisah tokoh utama dan peristiwa tertentu. Cerpen dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Latar, 4. Alur, 5. Sudut pandang, 6. Amanat, 7. Gaya bahasa. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 1. Latar belakang pengarang, 2. Latar belakang masyarakat, 3. Nilai-nilai kehidupan cerpen. Oke, terima kasih banyak Imeldin telah menyimpulkan pelajaran kita hari ini dengan baik dan masih tetap semangat. Terima kasih Imeldin, beri tepuk tangan dulu sekali lagi yang meriah. Dan tepuk tangan untuk kita juga semua. Oke, baik. Sebelum saya tutup pelajaran hari ini, ya, saya ingin menyampaikan materi pertemuan kita minggu depan. Apa saja pertemuan minggu depan? Yakni kita akan membuat teks cerpen. Jadi setelah pengetahuannya kita akan membuat cerpen sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Jadi tolong untuk dicari-cari informasinya, datanya bagaimana cara membuat ataukah menulis cerpen. Oke? Siap ya? Ya, siap. Nah, sebelumnya tolong ketua kelas disiapkan, lalu kita tutup dengan berdoa. Ya. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian.
karena sampai di akhir pelajaran ini kalian masih tetap semangat, masih tetap konsisten mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Oke, akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.